Halo, para ibu, calon ibu, dan sobat setia semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat menjalani hari. Bagi para calon ibu atau pasangan yang sedang menanti buah hati, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adalah memahami informasi yang benar seputar kehamilan. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, masih banyak beredar mitos-mitos yang belum tentu benar mengenai kehamilan. Beberapa mitos bisa menyesatkan dan bahkan berpotensi membahayakan jika dipercaya tanpa mencari tahu kebenarannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa mitos populer seputar kehamilan dan membandingkannya dengan fakta berdasarkan ilmu medis. Simak baik-baik agar tidak salah kaprah ya. Seiring dengan berita kehamilan yang menyenangkan, seringkali ibu hamil menerima berbagai saran dan larangan dari keluarga, teman, atau bahkan orang yang tidak dikenal. Meskipun niatnya baik, tidak semua informasi tersebut benar secara medis. Beberapa mitos yang berkembang turun-temurun justru tidak memiliki dasar ilmiah, dan bahkan dapat menimbulkan kecemasan yang tidak perlu. Mengapa mitos-mitos ini bisa muncul? Faktor utama adalah kurangnya edukasi dan akses terhadap informasi yang akurat. Di masa lalu, sebelum berkembangnya teknologi dan penelitian medis, orang-orang hanya mengandalkan pengalaman dan kepercayaan tradisional dalam mengelola kehamilan. Selain itu, faktor budaya juga berperan besar dalam mempertahankan mitos-mitos tersebut. Lalu, apa saja mitos yang masih sering dipercayai? Mari kita bahas satu persatu dan temukan faktanya. Beberapa mitos versus fakta seputar kehamilan. 1. Mitos bentuk perut menentukan jenis kelamin bayi. Banyak orang percaya bahwa jika perut ibu hamil berbentuk runcing ke depan, maka bayi yang dikandung adalah laki-laki. Sebaliknya, jika perut terlihat lebih lebar, maka bayi perempuan. Faktanya, tidak ada hubungan antara bentuk perut dan jenis kelamin bayi. Bentuk perut ibu hamil dipengaruhi oleh faktor seperti ukuran janin, posisi janin, jumlah cairan ketuban, serta struktur tubuh ibu. 2. Mitos ibu hamil tidak boleh berolahraga. Sebagian masyarakat percaya bahwa ibu hamil harus menghindari aktivitas fisik dan lebih banyak beristirahat agar kehamilan tetap aman. Faktanya, olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga prenatal, atau senam hamil justru sangat dianjurkan. Aktivitas fisik membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi stres, serta memperkuat otot yang dibutuhkan saat persalinan. Tentu saja, olahraga harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibu hamil dan berdasarkan anjuran dokter. 3. Mitos mengonsumsi makanan pedas bisa mempercepat persalinan. Ada anggapan bahwa makanan pedas dapat merangsang kontraksi dan mempercepat proses persalinan. Fakta. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makanan pedas dapat mempercepat persalinan. Kontraksi terjadi akibat faktor biologis, seperti pelepasan hormon oksitosin dan prostaglandin yang mengatur proses kelahiran. 4. Mitos minum air kelapa bisa membuat kulit bayi bersih dan putih. Banyak ibu hamil yang percaya bahwa minum air kelapa selama kehamilan dapat membuat bayi lahir dengan kulit yang lebih cerah dan bersih. Fakta, warna kulit bayi ditentukan oleh faktor genetik dari orang tua, bukan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi ibu. Namun, air kelapa memang memiliki manfaat sebagai sumber elektrolit alami yang membantu menjaga hidrasi ibu hamil. Mengetahui mana yang mitos dan mana yang fakta sangat penting bagi ibu hamil agar dapat menjalani kehamilan dengan lebih tenang dan sehat. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima benar dan dapat dipercaya. Antara lain, pertama, selalu konsultasikan dengan dokter. Jangan langsung mempercayai mitos tanpa memeriksanya kepada tenaga kesehatan profesional. Kedua, cari sumber informasi yang kredibel. Gunakan referensi dari Organisasi Kesehatan Dunia, dokter kandungan, atau jurnal medis yang terpercaya. Ketiga, berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jika menemukan informasi yang salah, bantu meluruskannya agar tidak semakin banyak yang terjebak dalam mitos. Keempat, gunakan teknologi dengan bijak.
Manfaatkan internet untuk mencari informasi kesehatan, tetapi tetap selektif dalam memilah sumber yang benar. Kehamilan adalah perjalanan yang luar biasa, dan setiap ibu hamil berhak mendapatkan informasi yang akurat serta dapat dipercaya. Dengan mengetahui perbedaan antara mitos dan fakta, ibu hamil bisa menjalani masa kehamilan dengan lebih nyaman dan tenang. Jangan biarkan mitos yang tidak berdasar mengganggu kebahagiaan Anda dalam menyambut buah hati. Selalu jaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, konsumsi makanan bergizi, dan lakukan aktivitas yang mendukung kehamilan. Jangan ragu untuk bertanya kepada dokter jika ada hal yang masih meragukan. Semoga artikel ini membantu dan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi para ibu hamil, calon ibu, dan sobat putri semuanya. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya. Jika kalian tertarik dengan informasi seperti ini, terus simak video-video yang lainnya di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.